sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan. Sore hari ini kita tetap meminta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dan di malam hari ini, malam yang kelima, kita tetap menantikan, kita tetap rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati, pikiran kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam Tuhan, sehingga kita lebih fokus memuji menyembah Dia. Kita menaikkan pujian bagaikan kita menaikkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Makasih Yesus, kuasa-Mu tak terbatas adanya Yesus. Makasih tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya,
nyata, kuasa-Mu ajaib Yesus. Yesus, kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Yesus. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus penuhi kami, penuhi umat-umat-Mu, jamah kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu curahan kuasa-Mu Yesus. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu. Makasih Tuhan, makasih. Terpujilah Yesus, 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 sembah Yesus, Yesus, mari sembah Yesus. Yesus, Dia nama yang ajaib, nama yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, ya Yesus. Glory, 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 glory bagi-Mu. Terpujilah. Terima lawatan Yesus, terima lawatan kuasa Roh Kudus. Dengan hati yang sungguh Tuhan kami datang memuji Engkau. Dengan hati yang rindu, kami rindukan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami Yesus. Kau kuatanku, haleluya. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami aminkan pujian ini ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas untuk membawa kami menikmati anugerah Tuhan, membawa
membawa perubahan dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan melihat setiap kerinduan kami. Kami sudah menyembah Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu mengubah setiap karakter kami, sehingga karakter Kristus ada dalam hidup kami dan kami boleh menjadi berkat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita boleh kembali menikmati anugerah Tuhan lewat doa 10 hari yang sore hari ini bersama-sama kita akan kembali. Sesungguhnya tema sore hari ini adalah karakter Kristus yang akan mengubah hidup kita sehingga kita bisa menjadi berkat. Kita penting memiliki karakter Kristus dalam hidup ini supaya apa? Supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, kita akan membuka renungan firman Tuhan sore hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Sore hari ini tema firman Tuhan adalah karakter Kristus yang ada dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi berkat. Karakter Kristus yang akan saya angkat sore hari ini adalah kerendahan hati. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Puji Tuhan, kalau kita melihat, kita membaca bersama-sama satu ledakan yang terjadi di tengah-tengah segala ketakutan yang ada pada masa itu, di mana setelah kenaikan Tuhan ke surga, murid-murid Tuhan berkumpul menantikan janji Tuhan dalam hidup mereka agar kuasa Roh Kudus itu memenuhi mereka. Dan ketika kuasa Roh Kudus itu memenuhi hidup mereka, salah satu hal yang Roh Kudus kerjakan adalah adanya ledakan penuaian jiwa yang besar, yang luar biasa terjadi. Kalau kita melihat kenapa? Karena hal itu terjadi, kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-40. Setelah kuasa Roh Kudus memenuhi seluruh murid-murid Tuhan, bagaimana Petrus berdiri dengan gagah, dia memberitakan siapakah Yesus yang sudah mereka salibkan itu. Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu banyak orang yang bertobat, dan dikatakan firman Tuhan mencatat pada hari itu 3.000 jiwa bertobat. Puji Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, siapakah sebenarnya pemberita daripada orang yang membuat atau membawa 3.000 jiwa itu datang kepada Tuhan? Awalnya Petrus adalah seorang nelayan biasa yang dipanggil oleh Tuhan, ditemukan oleh Tuhan ketika dia sedang bekerja. Kemudian di dalam perjalanan pengiringan kepada Tuhan, Petrus menjadi seorang juru bicara yang luar biasa. Bahkan ketika Tuhan memberitakan bahwa dia akan menerima siksaan, dia akan mati di kayu salib, Petrus dengan gagah berani membela dia. Tetapi kita melihat satu kisah yang juga dikatakan ketika hal itu terjadi, ketika Tuhan ada dalam sengsara, Petrus menyangkal dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41, bagaimana Petrus diubah oleh Tuhan luar biasa, menjadi seorang pemberita Injil yang gigih, yang memenangkan jiwa luar biasa. Hidupnya menjadi berkat yang luar biasa. Karena apa? Karakter Kristus itu ada dalam hidupnya. Mari kita melihat ketika Petrus ada di titik terendah, ketika dia selesai menyangkal Tuhan. Kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-21, di situ dikatakan Petrus mengajak murid-muridnya untuk kembali menangkap ikan. Tapi firman Tuhan juga katakan tidak ada hasil pada hari itu. Pada saat itu Yesus datang kepada mereka dan mengadakan mujizat. Dan dalam ayat yang ke-15, ketika selesai duduk makan, ada satu hal yang membuat Petrus
menemukan kembali dirinya. Ketika Tuhan bertanya kepada dia dalam ayat yang ke-15, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang dijawab oleh Petrus? Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Ya. Kemudian satu pesan Tuhan yang disampaikan, gembalakan domba-dombaku. Dan kita bisa melihat di situ bagaimana Petrus berkata, dia memiliki satu kerinduan, memiliki satu keinginan, dia tidak ingin lagi menyangkal Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bertanya lagi kepadanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus tetap berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, ketika Tuhan menanyakan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kita melihat bagaimana Petrus menjawab pertanyaan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya dengan kata kasih, di situ kasih agape, kasih Tuhan. Saya sudah sampaikan, kasih agape yang Tuhan mau adalah kasih ketika kita melakukan itu. Ya, kita merasakan kasih itu. Tapi kita melihat ketika Petrus menjawab pertanyaan Tuhan, dia tidak menjawab pertanyaan Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tapi Petrus berkata, Tuhan, aku pilih. Petrus mengasihi Tuhan dengan kasih seorang sahabat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, ya, itu adalah pertanyaan yang juga Tuhan ingin sampaikan. Apakah sore hari ini kita mengasihi Tuhan? Kita melihat bagaimana kerendahan hati Tuhan. 2 kali dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus selalu berkata, Tuhan, aku mengasihi, tetapi dengan kasih sahabat, dengan kasih seorang teman. Tapi Tuhan inginkan kita atau Petrus mengasihi Tuhan dengan kasih yang dari Allah, kasih yang keluar dari hati. Ketika Petrus menjawab pertanyaan Tuhan, ya, dia sadar bahwa dia pernah menyakiti hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bertanya untuk yang ketiga kalinya, di situ dikatakan dengan menangis Petrus menjawab. Bapak Ibu, hal yang luar biasa. Kalau 2 kali Petrus menjawab pertanyaan Tuhan dengan kasih seorang teman. Padahal Tuhan tanyakan, apakah engkau agape kepadaku, Petrus? Mengasihi aku dengan kasih Allah seperti yang Tuhan teladankan dalam kehidupannya. Tapi pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan merendahkan dirinya. Dia mau mengerti apa yang ada dalam diri Petrus. Sehingga ketika pertanyaan yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak lagi memakai kata agape, tetapi dia memakai kata pilih. Bapak Ibu, luar biasa. Kenapa? Karena kasih sahabat yang dimiliki oleh Petrus adalah hanya sebatas kasih yang hanya bisa mengasihi dengan kekuatan manusia. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Dan ketika Tuhan mengerti apa yang Petrus pikirkan, apa yang Petrus katakan, dia mau menjadi sama pikiran dengan Petrus. Ya, kalau kamu mengasihi aku dengan sahabat, aku duduk sebagai seorang sahabat dengan kamu. Tuhan mau merendahkan dirinya. Tuhan mau menjadi seperti pikiran yang dimiliki oleh Petrus. Sehingga kalau kita melihat bagaimana disitulah Petrus menemukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan. Bahwa Petrus ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dan Tuhan pun tahu kasih Petrus kepada Tuhan itu terbatas. Hanya sebatas kasih manusia. Tapi kita melihat ketika Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam pertanyaan yang ketiga, Tuhan memiliki satu pesan yang khusus dalam kehidupannya. Dan kita melihat di situ dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Setelah Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia menjadi seorang yang luar biasa, mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Kalau pengenalan Petrus, kasih Petrus dalam Yohanes pasal yang ke-21, di situ masih sebatas kasih sahabat. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kenapa 3.000 jiwa bisa dimenangkan oleh Petrus? Karena Petrus sudah memiliki kasih agape yang Tuhan tanyakan dalam hidupnya. Ya, Roh Kudus yang memenuhkan diri murid-muridnya, Roh Kudus yang memenuhi diri Petrus, mengubah pandangan ke Petrus tentang kasih Tuhan itu dalam kehidupannya. Sehingga dalam
ayat yang ke-14 Kisah Para Rasul pasal yang kedua sampai ayat yang ke-40. Petrus bukan lagi mengenal Tuhan sebagai sahabat, tapi Petrus memberitakan Tuhan sebagai Mesias yang sudah mati. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah mengubah kehidupannya. Dari mana Petrus bisa menjadi orang yang luar biasa? Saat Tuhan mau duduk merendahkan dirinya seperti Petrus. Kalau dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kerendahan hati Tuhan diwujudkan dalam pengosongan dirinya. Dia mau menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih hina menjadi seorang hamba. Agar apa? Agar manusia diselamatkan. Bapak Ibu, kita rindu karakter Kristus memenuhi kehidupan kita. Bagaimana caranya? Adalah dengan ketika kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saat kita dibawa oleh Tuhan mungkin pada titik terendah di hidup kita, di mana Tuhan memproses kita dengan titik terendah dalam hidup kita. Disitulah sebetulnya Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya, menemukan kita. Tuhan ingin mengangkat kita pada titik yang terendah itu. Tuhan mengangkat kita tinggi. Seperti Petrus. Petrus ditemukan oleh Tuhan saat dia dalam kondisi yang frustasi. Kenapa dia memiliki kesalahan, menyangkal Tuhan. Akhirnya dia kembali ke pekerjaannya semula. Tetapi di situ ketika satu pertanyaan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di situ kita melihat bagaimana hal yang luar biasa terjadi. Petrus ditemukan oleh Tuhan dan kita membaca ledakan yang luar biasa. Petrus tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sebatas kasih seorang sahabat yang hanya bisa membela, berkorban, tetapi ketika kekuatan untuk berkorban itu sudah tidak ada dalam hidupnya, dia mundur. Tetapi ketika Petrus memiliki kasih Tuhan, dengan dia mau merendahkan hatinya, Petrus diproses oleh Tuhan, dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memproses hidup Petrus, mengubah hidup Petrus, menjadikan sebuah karakter yang kuat. Sehingga ketika Petrus mau dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, Petrus boleh memiliki kehidupan yang menjadi berkat. Sore hari ini tentu kita rindu hidup kita menjadi berkat. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini Tuhan membawa kehidupan kita pada satu titik terendah dalam hidup kita. Disitulah justru sekali lagi Tuhan akan menemukan kita. Bagaimana dengan kita mau merendahkan hati kita. Kuasa Roh Kudus akan memenuhi setiap orang yang memiliki kerendahan hati. Rindu air tidak akan pernah mengalir di tempat yang tinggi, tapi air akan mengalir di tempat yang rendah. Sore hari ini izinkan kuasa Roh Kudus itu memproses hidup kita, miliki sebuah kerendahan hati. Kalau saat ini mungkin kita ada dalam titik terendah dalam hidup kita, mungkin karena pekerjaan kita yang mungkin sedang ada dalam kondisi yang tidak baik, mungkin keadaan kesehatan kita, mungkin segala sesuatu yang membuat hidup kita itu menjadi terganggu, seakan-akan kita ada di titik terbawah. Justru disitulah Tuhan datang dan menemukan kita. Bagaimana agar Tuhan menemukan kita? Rendahkan hati kita agar kuasa Roh Kudus itu memenuhi setiap hati kita. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada di dalam doa 10 hari. Biar kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, mengalir memenuhi kita, mengubah karakter kita. Ketika kerendahan hati itu ada dalam hidup kita, maka kuasa Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita. Dan kuasa Roh Kudus itu sanggup mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Puji Tuhan. Kita akan berdoa, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku aus akan
rindu Tuhan, ku rindu selalu. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Temukan Tuhan dalam kerendahan hati kita malam hari ini. Kalau kita rindu karakter Kristus, karakter kerendahan hati itu akan mengubah hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat karakter-Mu Tuhan, kerendahan hati dalam hidup kami, itu yang akan membuat kami menemukan Engkau, dan Engkau mengangkat hidup kami menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu kuasa-Mu memenuhi kami, mengalir dalam hidup kami. Malam hari ini kami percaya ketika Roh Kudus-Mu ada dalam hidup anak-anak Tuhan, ada dalam hidup sidang jemaat Tuhan, maka kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami dalam satu kehidupan kerendahan hati, dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus akan mengerjakan hidup kami, mengubah karakter kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami mampu memiliki karakter seperti Kristus, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terus berkaryalah Engkau dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu malam hari ini sudah bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada dalam hidup kami, dan kami bersyukur kepada-Mu. Kami akhiri ibadah malam hari ini dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.